Selamat berjumpa kembali di Cokro Channel. Pada konten kali ini saya ingin share kepada teman-teman mengenai udeng atau blangkon. Jadi yang saya sampaikan pada konten kali ini berdasarkan referensi dari serat Erang-Erang Noto Pandowo. Di depan saya ini sudah ada beberapa jenis blangkon. Ini gaya Surakarta dan yang satu ini gaya Yogyakarta. Berdasarkan jenisnya perbawan, cekok mondol, kasatrian, dan ini gaya Yogyakarta, Mataraman. Sebenarnya masih banyak jenis blangkon, khususnya untuk gaya Surakarta. Jadi kalau di luar sana hanya dikenal yang kasatrian ini maupun yang perbawan ini, sebenarnya masih banyak lagi. Di antaranya tadi satu perbawan, dua kasatrian, yang ketiga tumpang sari atau cekok mondol ini. Ya. Kemudian ada lagi nanti peletrean, kemudian cateman, ada jeplaan, ada tempen, dan ada cakraman. Ya, itu masih banyak ya. Jadi ada beberapa jenis tadi, kira-kira ada 9 jenis udeng atau blangkon gaya Surakarta. Jadi tidak serta-merta atau hanya kasatrian dan perbawan. Tadi ada banyak jeplaan, tempen, peletrean, cakraman, itu banyak. Namun untuk konten kali ini saya ingin menjelaskan sebenarnya blangkon itu bagiannya apa saja sih, ada namanya sendiri. Oke, saya ambil contoh yang ini, yang tumpang sari. Untuk blangkon tumpang sari atau udeng tumpang sari, ini ada bagian yang depan ini namanya kuncung. Ini kuncung, khusus untuk tumpang sari ya, dan ini udeng atau blangkon yang diperuntukkan untuk abdi dalem. Kemudian ke atasnya sedikit, di sini ada dua ini namanya wiron. Jadi kalau dilihat ini ada beberapa lipatan gitu. Ini namanya wiron. Seperti pada konten saya sebelumnya yaitu miru jarik, tapi ini wiron yang terdapat pada blangkon atau udeng. Kemudian bagian atas ini namanya mata, karena nanti ada jenis blangkon yang khusus gaya Surakarta yang tanpa mata. Jadi ini langsung rambut gitu. Jadi nggak ada tutupnya seperti ini, nggak ada matanya. Kemudian beralih ke ini, bagian yang telisir atas ini namanya waton. Kemudian ke bawahnya yang hitam ini namanya tutup ya. Kalau saya balik seperti ini waton, itu tutup. Sama ya tadi, ini waton, ini tutup. Kemudian ke bawahnya lagi yang khusus ujung ini namanya kepetan. Ada dua juga, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini kepetan, yang khusus ujungnya ini kepetan. Kemudian kalau kita melihat ini, jadi bagian yang antara titik temu dari sini ke sini, ini namanya sunglon atau yang biasa disebut dengan porem. Sunglon. Jadi nanti sunglonnya agak maju atau agak mundur atau meletrek atau gimana itu ada. Ini namanya sunglon. Kemudian kita beralih ke belakang. Ini namanya mondolan. Sama ya. Untuk tumpang sari maupun kasatrian, bagian belakang ini disebut mondolan.
seperti itu. Kemudian kita beralih pada bagian belakang belangkon. Jadi belakang belangkon. Kalau tadi bagian depan, sekarang bagian belakang. Ini mondolan yang sama, mondolan. Cuma bedanya kalau yang kasatrian dan perbawan ini mengenakan atau menggunakan jebeh. Jebeh itu ini jebeh. Ini namanya jebeh. Namanya jebeh. Jebeh ada 5. Ada 5 macam. Jebeh ageng atau jebeh besar, jebeh alit atau jebeh kecil, kemudian jebeh tekuk. Ada jebeh cekak, jebeh cekak, kemudian ada jebeh iring. Jadi jebeh iring itu hanya satu bagian saja, hanya satu iring. Jadi tidak 2 seperti ini, jebeh iring. Kemudian ada jentiran dan juga sendokan. Itu. Kemudian untuk mondolan, sekarang untuk mondolan yang berbeda jenis dengan kasatrian dan perbawan, yang mondolan versi tumpang sari. Ini mondolannya kenapa bisa disebut cekok mondol? Sebenarnya mondol itu yang ini, mondolan tadi. Kalau cekok itu talinya ini. Ketika mondol kemudian ditali, itu berarti cekok mondol. Ya, cekok mondol. Ini cekok tali ini. Kemudian ini mondol. Nah, ini seringkali di luar kita menyebutnya belangkon cekok mondol seperti itu. Kalau sebenarnya ini namanya udeng atau belangkon tumpang sari, tapi biasa disebut cekok mondol karena ini cekokan dan mondol. Kemudian cekok mondol itu ada 3. Yang pertama cekokan lugas. Jadi mondol cekokan tapi lugas, tanpa ini, tanpa pita ini, karena nanti ada namanya sendiri. Tanpa pita, jadi cuma mondolan ditali gitu. Namanya cekok mondol lugas. Yang kedua cekok mondol kupu tarung. Nah, yang ini cekok mondol kupu tarung, jadi pita ini namanya kupu tarung. Ya. Yang ketiga cekokan mondol supit urang. Seperti itu. Banyak versi belangkon yang dari dulu sampai sekarang mengalami perubahan, gitu. Terutama untuk perbawan. Dari informasi yang saya terima, jebeh perbawan ini sebenarnya tidak terbalik. Jadi ini tetap berada di bawah. Ini kan dibalik kalau sekarang umumnya. Jadi kita menyebut jebeh walik. Jebeh walik karena zaman dulu tidak ada belangkon yang sudah jadi seperti ini. Kalau sekarang sudah jadi, dia bisa memakai dalamnya kertas sehingga ini bisa diwalik. Jadi melawan hukum gravitasi pun dia masih tetap kekeh seperti ini. Kalau dulu nggak ada seperti ini, biasanya kalau diwalik ini akan ngelembreh gitu. Makanya yang zaman dulu ini tetap berada di bawah. Kalau sekarang kan diwalik, makanya jebeh walik untuk perbawan zaman sekarang. Seperti itu. Kemudian banyak lagi variasi dan sebagainya, termasuk yang perbawan yang ini yang notabene semua belangkon itu harus memakai semacam ini agar tidak rusak. Kalau ini memang didesain bisa dimasukkan ke dalam saku, jadi ini bisa ditekuk seperti ini, bisa dimasukkan ke saku seperti ini. Nanti ketika dipakai kembali dia akan berbentuk normal. Ini seperti ini. Kalau yang lain ini nggak bisa ditekuk seperti ini, nggak bisa. Kalau ini bisa.